Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim ulama yang saya muliakan, juga tidak mungkin seminggu satu persatu dari banyaknya, tapi insya Allah tidak mengurangi taklim saya kepada beliau. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada Shahibul Bait Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idris bin Kiai Abdul Hamid yang saya muliakan. Mudah-mudahan Allah panjang umurnya, bermanfaat kepada bangsa dan negara. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya datang ke tempat ini sebenarnya tidak untuk memberikan pengajian. Ini tempat khusus. Saya datang hanya untuk mencari berkah dari almarhum Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan ini. Kalau pengajian semalam susah ngaji di Bangkalan, nanti malam ngaji di Sumeneb. Insya Allah saya masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menyerahkan dakwah ini di seluruh kepulauan Indonesia ini. Alhamdulillah, umur saya ini sudah 82, masuk 83. Jadi sebenarnya kalau seorang pemimpin sudah pemimpin masa lalu, bukan zaman saya untuk teriak-teriak, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada saya, diberikan kesehatan sehingga saya dapat amar ma'ruf nahi munkar. Ketika saya almarhum masih surganya, alhamdulillah selama saya datang ke Pasuruan ini, alhamdulillah belum pernah ditolak oleh beliau. Walaupun beliau kadang-kadang sedang sakit menolak aku, tapi giliran saya alhamdulillah pernah beliau temui saya di tempat tidur, disuruh masuk ke tempat tidurnya, bicaralah di situ bisa. Banyak yang berikan sugesti kepada saya, karena Abdul Hamid seorang wali bin auliyaillah. Saya hanya mohon nasihatnya, mohon keberkahannya. Pada waktu itu saya minta kepada beliau, tolong Kiai, saya mohon doa Pak Kiai, apa doa dan berikanlah kepada saya wirid Pak Kiai, wirid apa yang terbaik. Apa beliau kepada saya, ini kan wiridnya Ustaz sudah bagus. Kalau ada undangan jangan ditolak. Dan ini pesan beliau, jangan milih-milih undangan. Itu yang saya pegang. Sehingga di Jakarta saya disebut Kiai Kaku. Diundang menteri kadang-kadang saya nggak datang. Diundang gubernur saya tidak datang. Karena ada undangan di RT. Di musola kecil yang sudah bulanan mengundang saya. Nggak tega saya. Hakikatnya saya menggagalkan. Saya punya tembiran dari Kiai Hamid, jangan mengecewakan orang. Jadi kalau udah undangan sudah ditulis, jangan sampai dibatalkan, jangan milih undangan. Satu ketika saya diundang orang besar, tidak saya sebutkan, untuk meresmikan satu pabrik dengan 17 Agustus. Saya kasihkan sama ajudannya ini, tolong ini agenda saya. Kalau kosong saya datang. Oh ada Pak isi, tapi di musola di Cirebon, apa tidak bisa dibatalkan? Saya jawab,
seandainya Anda dari pengurus musola ini sudah undang saya setengah tahun, sudah saya tentukan waktunya. Ketika waktunya ditentukan saya batalkan, ketahuan saya pidato di tempat lain. Bagaimana perasaan saudara? Ukur sama perasaan. Ini ajaran yang diberikan Kiai Hamid kepada saya, sehingga saya kaku. Bukan kaku apa? Diundang menteri pun saya tolak, undang gubernur tolak. Karena pesan Kiai Hamid, jangan milih-milih undangan. Kemudian saya minta lagi sama Kiai Hamid, Kiai, saya ini masih ilmu masih jauh Kiai, mohon doanya Kiai. Dan juga saya banyak membangun Kiai, perlu dana, perlu bantuan. Subhanallah, jawabannya menyejukkan sama saya. Sudahlah Ustaz Subron, lek wis wayahe ilmuni tugi piyambak. Ini kayak wirid bagi saya. Kalau dana gimana Kiai? Dana pun bangun yang berani. Gak usah menggantungkan pada manusia, gantungkan saja kepada Allah. Lek wis wayahi tugi piyambak. Saya jadikan wirid. Walaupun saya gak pegang duit, bangun, letakkan batu pertama dengan baca Fatihah kepada almarhum Kiai Hamid. Pokoknya sampai Daud lek wiswaya itu kipiambak, lek wiswaya itu kipiambak, lek wiswaya itu kipiambak. Jadi beda bagi saya. Sering saya pidato di mana-mana, lek wiswaya itu kipiambak. Bukan bahasa Arab lagi. Kayaknya bahasa Jawa. Padahal saya bukan orang Jawa, tapi saya jadikan wirid. Bangun, alhamdulillah, berkah dorongan almarhum saya berani membangun. Barangkali alhamdulillah pondok pesantren saya di tengah-tengah kota, di kota Jakarta, kalau tidak karena keberkahan ulama dan para habaib, tidak mungkin Supran Makmun akan membeli tanah 3,5 hektar di ibu kota. Siapa yang punya tanah 3,5 hektar di ibu kota? Kalau kalian tidak ada. Pondok pesantren Roman 3,5 hektar di Jakarta Selatan. Kalau tidak berkahnya para ulama, tidak berkahnya para habaib, ini yang saya mantap. Jadi setiap saya mau bangun, gak saya pikirkan duit. Urusan belakang, beli batu 1 truk, beli pasir, beli semen, letakkan batu pertama. Pokoknya saya yakin, lek wiswayai, lek wiswayai. Kalau satu almarhum mendengar perkataan saya, ini saya pegang, hanya pegang lek wiswayai. Karena Kiai Hamid bilang, Ustaz, pikirnya sudah bagus. Pikir apa? Kiai, lek wonten undangan jangan ditolak, jangan milih-milih undangan. Lek wonten undangan sampeyan naos dari kalian santri-santrinya. Itu saya pegang teguh. Perkataan Kiai Hamid itu yang membangkitkan saya. Tidak takut saya sampai sekarang. Barangkali kalau datang ke Jakarta, yang kawan sedang membangun saya gedung, panjangnya 72 meter, lebarnya 35 meter tanpa tiang. Kok berani? Lek wis saya itu gimana? Apalagi kalau nanti giliran pasang keramik, datang keramik. Giliran pasang kap di atas, datang kap. Belum pernah terlambat. Ini keyakinan saya, tawassul saya ini. Dengan Fatihah kepada almarhum, terus saya semangat, lek wis saya itu dibiarkan. Ini saudara-saudara, alhamdulillah saya belum pernah datang ke Pasuruan dalam keadaan Kiai Hamid sakit. Bagaimanapun saya masih dipanggil. Beliau di tempat tidurnya, saya di bawah. Saya sering minta nasihat kepada beliau, dan itu yang saya pegang. Maka sekarang saya diundang di RT pun,
musola di bawah jembatan pun saya datang. Karena pesan kiai. Jangan ditanya ke undangan gubernur didatangi, undangan menteri didatangi, undangan musola di tepi sungai dicoret. Ini kiai kurang ajar ini sebenarnya. Ini yang saya pegang. Jadi ada punya pegangan saya dengan almarhum Kiai Hamid. Inilah saudara-saudara, tidak usah bicara soal perjuangan Kiai. Kiai ini sudah pasti. Tidak usah ditanya apa perjuangan Kiai. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu saja Kiai tugasnya. Tidak ada lebih dari itu. Kiai tugasnya hanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Maka kalau ada maaf pemerintah, maaf Pak Menteri, maaf Pak Wali Kota, maaf Pak Bupati, kalau dia kiai berbeda dengan pemerintah, itu kiai yang bagus, kiai yang peduli dengan negaranya, tidak mau kiai membiarkan negara ini hancur, tidak mau kiai membiarkan negara dalam kedoliman. Kiai negor, kiai yang negor ini kiai yang baik, yang cinta negara, cinta bangsa. Kalau ada kiai berbeda, jangan ditangkap, jangan dipenjara. Kalau ada kiai berbeda, undang ke kantor kabupaten. Sudramangun berbeda dengan Bupati Lumajang, bukan musuh saya ini. Saya cinta sama bupati, supaya bupatinya tidak tergelincir. Undang saya ke kabupaten. Ini namanya demokrasi. Ngopi bersama dengan bupati. Betul tidak? Kalau kemudian ini goreng, betul tidak? Mari bicara apa maunya Pak Sugron. Oh begini Pak Bupati Lumajang, begini Pak Bupati Pasuruan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi begini. Kan enak tuh. Jangan dimusuhi, lalu dianggap lawan. Ulama ini yang mendirikan republik ini. Kalau tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya tegas, persilakan yang mau nuntut. Tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya berikan fakta. Karena yang saya jadi pemimpin ini, mereka tidak baca sejarah barangkali. Ya, Al-Mukarram Kiai Stakuf itu yang akrab dengan saya dulu kakeknya. Istri Mustafa yang akrab dengan saya kemana-mana. Lalu dengan Daulil istrinya, sekarang cucunya. Dan ini perlu baca sejarah. Ketika Indonesia mau proklamasi, bukan mau bikin 60 panitia, gagal. Akhirnya bikin 9 panitia. Daripada Bung Karno, Bung Hatta, Maramis dari Katolik, Abi Kusnul, Wahid Hasyim, dan termasuk beberapa ulama-ulama lainnya mendapatkan rumusan. Apa rumusnya? Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi luar Islam tidak usah menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Dengan mendapatkan satu format yang jelas, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka Bung Karno diminta untuk segera proklamasi tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau saya sudah proklamasi begini, kok masih dicurigai? Radikal. Apa-apa itu? Nggak ada itu. Kayak radikal tidak ada. Kalau kayak Amar Maruna itu kan ada. Betul kan? Kita ini cuma menawarkan konsep. Kita ingin melaksanakan peradaban Islam
yang berdasar Quran dan hadis. Ini yang kita inginkan. Karena banyak peradaban yang berdasarkan hawa nafsu, seperti naik klub, dansa, joget, telanjang. Itu peradaban, tapi dasarnya nafsu. Kami ingin bentuk suatu peradaban, suatu bangsa berperadaban yang berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi. Ini kami mau tonjolkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Biar Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa itu? Liyudhhirahu, untuk diperlihatkan kepada bangsa Indonesia, ini syariat Islam. Anda mau pakai persilakan, Anda tidak mau pakai persilakan. Wa ma alaina illa al-balagul mubin. Inilah syariat Islam. Ya, harus berani menampakkan ini syariat Islam. Bagaimana syariat Islam dalam berkeluarga, bagaimana syariat Islam dalam bermasyarakat, bagaimana syariat Islam dalam ekonomi, bagaimana syariat Islam dalam politik. Semua Islam ada. Jangan dikira tidak ada. Yang sekarang pada takut bicara politik. Jadi yang melarang politik itu dulu Belanda. Karena Belanda ingin menjajah Indonesia. Kiai dilarang baca politik, tidak boleh bicara politik di Mesir, Yerusalem dan lain-lainnya. Itu yang melarang bicara politik Belanda. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa-sisa Belanda. Jelas kan? Jelas kan? Itu sisa-sisa Belanda itu. Silakan. Kalau kiai sayang negara, kalau dia cinta sama NKRI, saatnya dia bicara politik. Politik Al-Quran, politik Sunnah Rasulullah, bukan politik kebohongan, bukan pencitraan, tapi kejujuran politik yang diminta itu. Betul atau tidak? Silakan bicara politik, politik Al-Quran, bicara politik, politik Sunnah Rasulullah. Yang kayak tadi itu, Pak Bupati dan Pak Menteri, itu semuanya dalam Islam ada. Jangan mempersulit urusan rakyat. Hadis, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fasqum alaih. Barang siapa yang memegang pimpinan urusan umatku, dia mempersulit urusan umatku, maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Maka ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, jangan mempersulit urusan rakyat. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Iblis. Kalau bisa dipersulit, kalau bisa dipermudah, dipersulit. Manual yang mengambil pasal pas bukan. Man yas'alillah ru'yatan, yamutu yawma yamutu. Wa huwa wasal li rakyatihi haram alil jannah. Ini hadis politik. Ayo bicara dengan orang-orang politik. Saya undang ke rumah, ayo bicara politik dengan seorang maupun. Ini hadis politik. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian dia mati. Ketika mati hebat, sedang menipu rakyatnya, pemimpin itu haram masuk surga. Haram masuk surga. Doakan pemimpin yang belum memenuhi janjinya di kampanye, mudah-mudahan kita jaga umur.